Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nanda dengan NIM 12140323652. Saya dari kelas Ilmu Komunikasi C dari konsentrasi Broadcasting A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan implementasi teknologi komunikasi. Implementasi teknologi komunikasi merupakan usaha untuk memenuhi keinginan individu dan komunitas yang mana penerapan teknologi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Proses implementasi menurut Everest M. Brogat dalam Communication Technology dan New Media in Society ada dua, yaitu inisiasi, berarti usaha mengumpulkan informasi tentang teknologi komunikasi dengan seksama dan merencanakannya untuk mengadopsi. Tahap ini memiliki dua tingkat. Yang pertama, setting agenda, yaitu munculnya ide untuk mengadopsi teknologi komunikasi demi menyelesaikan permasalahan informasi yang muncul. Tahap ini baru sebatas ide untuk mengadopsi, tetapi belum ada tindakannya. Yang kedua, matching, yaitu kecocokan teknologi komunikasi dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mengadopsinya. Contohnya, misal orang yang dikenalkan dengan media sosial, ia terlibat mempertimbangkan baik buruknya, setelah itu mempertanyakan apakah ia memang membutuhkan media sosial untuk berkomunikasi, lalu apakah ia mempunyai kemampuan untuk mengaksesnya berupa jaringan internet. Kalau kedua tingkat inisiasi di atas positif, maka lahirlah keinginan untuk mengadopsi komunikasi yang diinginkan. Proses implementasi yang kedua yaitu implementasi. Implementasi juga berarti seluruh kegiatan dan aktivitas yang dilakukan untuk menggunakan teknologi komunikasi yang diharapkan. Implementasi mempunyai tiga tingkat, yaitu redefining, yaitu mengatur, menyusun, bahkan memodifikasi struktur organisasi atau mental, serta kebiasaan untuk keperluan teknologi komunikasi yang dimaksud. Ini penting dilakukan karena teknologi komunikasi yang baru akan mengubah banyak hal, baik level kelembagaan atau individu. Untuk individu biasanya akan mengubah kebiasaan sehari-hari, karena teknologi yang diadopsi akan merubah segalanya. Maka diperlukan persiapan yang disebut mendefinisikan kembali sebelum menerapkannya. Yang kedua, clarifying, yaitu meyakinkan kepada semua anggota bagi lembaga atau diri sendiri tentang seluk-beluk teknologi komunikasi yang dimaksud, sehingga teknologi komunikasi itu tidak menjadi sesuatu yang asing lagi. Sebagai sesuatu yang baru, teknologi komunikasi tersebut sangat mungkin masih dianggap asing bagi lembaga atau individu untuk bisa diterapkan. Harus ada proses yang meyakinkan bahwa teknologi komunikasi baru itu penting. Yang kedua, routinizing dalam matching implementasi teknologi melewati 5 tahap, yaitu agenda setting, matching, redefining, clarifying, dan routinizing. Implementasi teknologi komunikasi biasanya mempunyai persoalan sebelum dan setelah penerapannya. Sebelum penerapannya berkaitan dengan bagaimana penerapan teknologi itu sendiri. Sementara itu, jika sudah menjadi rutinitas, persoalan yang biasanya muncul adalah kurang percaya pada orang lain. Akibat terlalu mengandalkan teknologi, kecenderungan menghabiskan waktu dengan teknologi itu, dan sebagainya. Difusi inovasi. Difusi inovasi adalah proses bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu sepanjang waktu kepada sekelompok anggota sistem sosial. Menurut Everett Amrogas, proses difusi inovasi memiliki 4 elemen. Yang pertama, inovasi, saluran komunikasi, jangka waktu, dan sistem sosial. Inovasi adalah gagasan, tindakan, atau juga bisa berarti barang yang dianggap baru. Kebaruan sebuah inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Jika suatu ide dianggap baru oleh individu, maka ia dianggap inovasi untuk orang tersebut. Baru yang dimaksud di sini tidak harus sangat baru dan benar-benar baru saja muncul. Bisa jadi seseorang baru mengenal inovasi meskipun sudah muncul beberapa saat. Contohnya, internet sudah muncul pada tahun 90-an, namun masih ada individu atau sekelompok masyarakat yang baru mengenalnya pada tahun 2000-an. Maka internet bagi masyarakat itu dianggap baru dan sebuah inovasi. Karakter dari inovasi yang dirasakan oleh sistem sosial menentukan tingkat penerimaannya. 5 sifat inovasi yang dimaksud antara lain relativitas keuntungan, kesesuaian, kerumitan, reliabilitas, kebiasaan diamati. Yang kedua, saluran komunikasi adalah alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Kesalahan memilih saluran komunikasi menyebabkan pesan tidak akan sampai pada tujuan. Agar inovasi ini bisa tersebar dengan baik, sumber setidaknya harus memperhatikan tujuan diadakannya komunikasi, karakteristik penerima. Jika komunikasi itu dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada khalayak dan tersebar luas, maka saluran komunikasi yang lebih tepat, cepat, dan efisien adalah media massa.
Tetapi apabila seandainya komunikasi dimaksudkan untuk mengubah sikap atau perilaku penerima secara individu, maka salurannya lebih cepat secara singkat. Yang ketiga, jangka waktu, berarti proses keputusan inovasi. Prosesnya meliputi dari seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolak inovasi. Proses itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Proses penerimaan yang ada pada waktu individu tidak mendadak begitu saja. Sebagai sesuatu yang baru, teknologi komunikasi awalnya masih dianggap asing. Lambat laun, sejalan dengan proses pengenalan, teknologi itu mempertimbangkan baik buruk kebutuhan kepentingan tekanan pihak lain seseorang mungkin menerima inovasi. Yang keempat ada sistem sosial, berarti sekumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Sistem sosial ini akan meneruskan penerimaan inovasi apakah teknologi komunikasi baru itu bertentangan atau tidak dengan sistem sosial yang berbeda di masyarakat. Proses adopsi teknologi komunikasi. Proses adopsi dalam teknologi komunikasi memiliki 5 tahap, yaitu yang pertama tahap pengetahuan, yang kedua tahap persuasi, yang ketiga tahap pengambilan keputusan, yang keempat tahap implementasi, yang kelima tahap konfirmasi. Tahap pengetahuan adalah tahap di mana seseorang belum mengetahui informasi mengenai inovasi baru meskipun sebenarnya informasi itu sudah tersebar pada individu atau kelompok lain. Agar seseorang tahu, maka inovasi itu perlu disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi yang ada. Komunikasi antar personal melalui media cetak dan elektronik serta saluran lain tergantung tujuan kepentingan juga siapa sasarannya. Yang kedua, tahap persuasi adalah tahap yang berada pada wilayah pemikiran calon pengguna. Seseorang akan mengukur keuntungan yang ia dapat jika mengadopsi sebuah inovasi berdasarkan evaluasi dan diskusi serta pencarian sumber-sumber yang dianggapnya mencukupi. Ia cenderung mulai untuk mengadopsi atau bahkan menolak inovasi tersebut. Tahap ini adalah langkah-langkah di mana seseorang sedang mempertimbangkan apakah ia akan mengadopsi inovasi atau tidak. Dalam tahap ini seseorang belum terlibat menerima sebuah inovasi. Prosesnya masih dalam pemikiran seseorang dan belum tindakan. Yang ketiga ada tahap pengambilan keputusan. Dalam tahap ini seseorang membuat keputusan akhir apakah mereka akan mengadopsi atau menolak sebuah inovasi. Namun demikian, meskipun seseorang sudah mengambil keputusan, bisa kemungkinan terjadi perubahan dalam adopsi teknologi komunikasi. Artinya bisa jadi pada satu waktu itu individu atau kelompok masyarakat ngotot menolak inovasi di waktu lain mereka menerimanya. Yang keempat ada tahap implementasi. Dalam tahap ini, seseorang yang sudah mengadopsi inovasi mulai menggunakannya sambil mempelajari lebih jauh tentang hal tersebut. Tahap memungkinkan seseorang telah memutuskan untuk menerapkan inovasi itu untuk dirinya. Namun dalam tahap ini ia masih terus mencari informasi lain yang bisa memantapkan dirinya untuk menerima inovasi tersebut. Ia juga mulai belajar bagaimana mengoperasionalkan teknologi komunikasi yang baru. Intinya ia cenderung pasti memakai dan terus mempelajari inovasi itu. Yang kelima ada tahap konfirmasi. Tahap ini adalah proses setelah penerimaan dan implementasi inovasi. Seseorang sudah membuat keputusan mencari pembenaran atas tindakan mereka. Ia akan terlibat mempertimbangkan apakah inovasi itu akan diadopsi atau tidak. Seseorang juga mulai mengevaluasi akibat dari keputusan yang sudah dibuatnya. Bisa jadi seseorang mengubah keputusan yang awalnya ditolak menjadi menerima inovasi setelah ia mengevaluasinya. Kategori adopter. Menurut Everett M. Rogers, membagi adopter menjadi 5 kelompok. Yang pertama, inovator. Individu dalam kelompok ini adalah mereka yang pertama kali mengadopsi inovasi. Mereka yang bergabung dalam kelompok ini antara lain petualang, berani mengambil resiko, mobile, cerdas, dan punya kemampuan ekonomi tinggi. Mereka juga mempunyai hubungan sosial yang lebih erat dibanding kelompok sosial lain. Di samping juga lebih terdidik. Orang dalam kelompok ini lebih dapat membentuk komunikasi yang baik, meskipun terdapat jarak geografis. Yang kedua, adapter awal. Kelompok ini lebih lokal dibanding kelompok inovator. Kategori adapter seperti ini menghasilkan lebih banyak opini dibanding kelompok lainnya. Juga mereka selalu mencari informasi tentang inovasi. Mereka dalam kategori ini sangat disegani dan dihormati oleh kelompoknya. Yang ketiga, mayoritas awal. Ciri yang menyertainya antara lain penuh pertimbangan dan interaksi internal tinggi. Kategori kelompok ini biasanya mereka tidak mau menjadi kelompok pertama yang mengadopsi sebuah inovasi. Mungkin cenderung hati-hati untuk tak mengatakan ragu-ragu. Mereka berusaha hati-hati sebelum menerima inovasi dengan berkompromi secara hati-hati pula. Karena dengan sikap ini mereka cenderung lama dalam menerima inovasi. Yang keempat ada mayoritas akhir.
Ciri yang menyertai kelompok ini adalah terlalu hati-hati atau bahkan ragu-ragu menerima karena pertimbangan ekonomi atau tekanan sosial. Orang yang masuk dalam kelompok ini biasanya menunggu hingga kebanyakan orang telah mencoba dan mengadopsi inovasi baru, kemudian mengambil keputusan ikut mengadopsi. Yang kelima adalah kelompok tertinggal. Kelompok ini cirinya tradisional, terisolasi, wawasan terbatas, sumber daya terbatas, dan bukan pemimpin opini. Kelompok ini adalah komunitas terakhir yang melakukan adopsi inovasi. Mereka ini bersifat lebih tradisional dan tidak mau mencoba hal-hal baru. Menurut Louis G. Tornadzaki dan Michel Fleischer dalam The Process of Technological, membagi proses implementasi meliputi yang pertama manajemen sistem, yang kedua proses birokrasi, yang ketiga pengembangan organisasi, yang keempat konflik atau tawar-menawar. Proses manajemen sistem adalah implementasi teknologi sebagai upaya untuk mengoptimalkan hasil sistem organisasi. Dalam dataran tertentu, pandangan ini berasal dari perkembangan teori sistem yang terbuka. Implementasi teknologi ini perlu dilakukan agar sistem organisasi bisa berjalan lebih baik. Jika sistem berjalan dengan baik, maka semua pun akan berjalan baik pula. Yang kedua ada proses birokrasi. Dalam proses ini, implementasi teknologi komunikasi merupakan satu upaya untuk mengubah kebijakan sebuah lembaga berdasarkan persepsi manajemen. Jika dijelaskan lebih konkret, pendapat Tornadzaki dan Fleischer ini mengungkapkan bahwa sebuah implementasi pada tingkat manajemen organisasi hanya bisa dilakukan kalau ada instruksi dari atasan. Yang ketiga, pengembangan organisasi. Artinya, implementasi teknologi komunikasi merupakan usaha untuk memenuhi keinginan individu dan komunitas, serta muncul karena dorongan untuk meningkatkan partisipasi. Implementasi itu terjadi karena keinginan individu dan komunitas, bukan atasan. Karena keinginan individu atau komunitas berarti adanya kemauan mereka untuk ikut terlibat lebih banyak dalam proses partisipasi. Yang keempat ada konflik atau tawar-menawar. Di sini implementasi teknologi komunikasi merupakan proses hasil tawar-menawar, yang pada akhirnya menghasilkan jalan keluar kompromistis. Perbedaan dalam implementasi ini yaitu akan diimplementasikannya teknologi hanya berhenti secara diterapkan. Itu pun hasil kesepakatan bersama. Menurut Tornadzaki dan Fleischer, perspektif diimplementasi teknologi komunikasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, teknosentrik. Perspektif ini menempatkan teknologi sebagai kekuatan yang mendorong terciptanya perubahan. Teknologi dianggap sebagai faktor dominan dalam proses implementasi teknologi komunikasi. Jika dijelaskan lebih lanjut, bisa dikatakan bahwa faktor perkembangan teknologi yang lebih maju mendorong implementasi. Kita bisa ambil contoh di Indonesia. Sekuat apapun masyarakat menolak kehadiran internet sebagai hasil teknologi komunikasi baru, akhirnya masyarakat menerima bahkan menjadikan teknologi komunikasi itu sebagai alat yang mendukung aktivitas sehari-hari. Yang kedua, sosiosentrik. Perspektif ini merupakan kebalikan dari perspektif teknosentrik. Jika perspektif teknosentrik berfokus pada teknologi, maka perspektif sosiometrik berfokus pada situasi sosial yang ada pada sebuah lembaga atau organisasi. Perspektif ini muncul berkat penerapan ilmu-ilmu sosial, terutama sosiologi. Wajar bila perspektif ini kemudian sangat peduli dengan fungsi sistem sosial, isu-isu sosial yang muncul dan perubahan sosial yang terjadi dalam sebuah lembaga atau organisasi sebagai pendorong implementasi teknologi komunikasi. Yang ketiga ada konflik perspektif. Ini menempatkan konflik sebagai sesuatu yang melekat pada proses pengambilan keputusan. Ia beranggapan bahwa terdapat beberapa sumber kekuatan lembaga atau organisasi dalam implementasi. Yang keempat ada desain sistem. Perspektif ini merupakan kombinasi ketiga perspektif terdahulu, dengan kata lain mengintegrasikan fokus ketiga perspektif terdahulu mulai dari teknologi, sistem sosial, dan politik. Perspektif ini lebih dikenal dengan nama siklus kehidupan sistem. Faktor penentu implementasi teknologi. Yang pertama sistem sosial adalah aturan sosial yang diakui, dilaksanakan, dan dijadikan petunjuk dalam perilaku sehari-hari. Sistem sosial hasil kesepakatan masyarakat itu ikut menjadi penentu apakah teknologi komunikasi bisa diterapkan. Misalnya dalam masyarakat tertentu untuk berkomunikasi dengan orang terpandang harus ketemu dahulu. Sementara jika teknologi berkembang sangat mungkin proses komunikasi bisa dilakukan lewat internet. Yang kedua, tingkat kebutuhan masyarakat. Akan inovasi ini dibagi
bagian yang sangat rasional dan wajar bahwa setiap implementasi teknologi komunikasi baru harus sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Hal ini wajar karena setiap manusia dan masyarakat mempunyai kebutuhan masing-masing. Setiap individu atau komunitas masyarakat tentu akan berbeda dalam penerimaan teknologi. Yang ketiga, tekanan pihak lain. Pihak lain ini bisa individu, masyarakat, atau kenyataan. Seorang individu yang mempunyai kekuasaan atas pihak lain bisa memaksakan orang lain untuk menggunakan teknologi komunikasi baru. Dalam masyarakat bisa kita lihat kasusnya di desa dan di kota. Di kota pemanfaatan teknologi bisa jadi lebih baik dibanding di desa. Yang keempat, kesadaran individu. Implementasi teknologi juga sangat tergantung pada kesadaran individu. Kesadaran individu itu berkaitan erat dengan kepentingan dan kebutuhan individu. Ini tentu saja menyangkut kebutuhan dasar manusia. Sekuat apapun bentuk-bentuk pemaksaan atas implementasi teknologi, jika individunya tidak menginginkannya, teknologi baru itu akan sulit. Yang kelima, kepentingan kekuasaan. Kekuasaan politik juga bisa menjadi faktor penentu implementasi teknologi. Misalnya kasus kampanye mobil nasional di Indonesia tahun 90-an. Waktu itu pemerintah gencar mengampanyekan mobil nasional. Sebenarnya beberapa kalangan masyarakat menolak sebab yang berkepentingan pada mobil nasional itu keluarga Pak Harto. Meskipun masyarakat menolak namun karena sudah menjadi keputusan politik, maka mobil nasional itu tetap berjalan. Baru kemudian saat Soeharto mengundurkan diri dari jabatan sebagai presiden, mobil nasional itu hanya tinggal sejarah. Ini bukti bahwa kepentingan kekuasaan politik memegang peranan dalam implementasi teknologi. Namun implementasi itu juga sangat tergantung pada kekuasaan politik. Jika teknologi itu penting dan layak bagi masyarakat, meskipun ditolak ia akhirnya akan diterimanya. Namun demikian jika teknologi terpaksa diterima karena kekuasaan politik suatu saat ia akan ditolak karena kebijakannya hanya berlindung di balik kekuasaan. Baik, hanya itu, yang bisa saya presentasikan, jika ada saya salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.